You better love me again. You better love me again. Assalamualaikum teman-teman. Apa kabar semuanya ya? Semoga kabar Anda sekalian dalam keadaan kabar baik. Amin ya rabbal alamin. Bertemu lagi dengan saya di channel YouTube Sabar GB, di mana merupakan salah satu channel penyandang disabilitas yang berisi tentang semua aktivitas penyandang disabilitas, terutama aktivitas saya sendiri. Teman-teman, saat ini saya akan membahas sedikit atau membahas singkat tentang ulcus decubitus ya, atau tentang luka tekan yang sering dialami atau diderita oleh para penyandang disabilitas, terutama para penyandang disabilitas spinal cord injury atau cedera patah tulang belakang. Sudah jamak ya teman-teman, para penyandang disabilitas terutama spinal cord injury atau cedera patah tulang belakang sering kali mengalami luka tekan di bagian punggung atau di bagian kulit pantat karena situasi kondisinya yang membuat mereka, para penyandang disabilitas, terutama disabilitas SCI, mengalami luka ulcus decubitus teman-teman ya. Nah, ini sangat penting sekali diperhatikan karena jika para penyandang disabilitas SCI mengalami ulcus decubitus atau luka tekan pada bagian pantat atau punggung atau bagian paha belakang ya, ini sangat mengganggu sekali aktivitasnya sehari-hari teman-teman ya. Dan ada pula yang merasa sakit, ada pula yang merasa tidak sakit karena memang kebanyakan atau mayoritas penderita disabilitas SCI sering mengalami sistem sensorik rasanya sudah hilang atau terganggu ya teman-teman, sehingga mereka yang mengalami luka tersebut tidak merasakan sakit, akan tetapi lukanya terus membesar jika tidak diperhatikan atau jika tidak diobati dengan secara seksama teman-teman ya. Nah, bicara atau ngobrol atau membahas tentang luka ulcus decubitus ini teman-teman, saya sendiri pernah mengalaminya dan memang sangat mengganggu sekali. Aktivitas saya sehari-hari sangat berkurang karena pada saat saya mengalami ulcus decubitus atau luka tekan terutama di bagian pantat, kulit pantat teman-teman ya, saya otomatis tidak bisa beraktivitas duduk di kursi roda karena pada saat duduk di kursi roda luka tersebut pasti tertekan. Nah, itu harus dihindari teman-teman. Saya yakin teman-teman semua terutama para penyandang disabilitas SCI sudah banyak yang memahaminya. Nah teman-teman, saat saya mengalami luka ulcus decubitus itu saya ada beberapa tempat di kulit pantat teman-teman ya, kanan kiri ada semua, sehingga saya betul-betul pada saat itu tidak bisa duduk di kursi roda. Saya harus bed rest ya, harus di tempat tidur, kondisinya pun miring kanan, miring kiri, tidak boleh terlalu lama terlentang karena saya harus menghindari tekanan pada luka tersebut teman-teman ya. Nah, untuk cara perawatannya pun agak-agak istimewa teman-teman ya. Di samping obat-obatnya yang cukup mahal harganya, dan perawatannya pun memerlukan perawatan yang betul-betul teliti. Alhamdulillah dibantu dengan istri saya merawat luka tersebut hingga sembuh sekarang teman-teman ya. Dan bagi teman-teman yang bisa merawat lukanya sendiri, luka ulcus decubitus tersebut, betul-betul saya angkat jempol bagi panjenengan semua ya teman-teman. Hebat, saya respect teman-teman. Karena luka tersebut sangat sulit dijangkau oleh tangan dan oleh penglihatan mata kita sendiri teman-teman ya. Harus dibantu oleh orang lain. Kalau saya ya, karena kondisi saya memang kebetulan tetraplegi, saya patah tulang leher nomor 5, kedua tangan saya kurang maksimal, gerakannya terbatas sekali, sehingga saya memerlukan bantuan orang lain. Dan alhamdulillah istri saya bisa menanganinya. Baik teman-teman, ini kita sekarang ngomongin masalah obat-obatnya ya. Kemarin saya sempat berobat ke Dr. Donata saat mengalami luka ulcus decubitus tersebut. Saya mendapatkan resep dan harus dibeli dengan harga yang cukup lumayan teman-teman ya. Di antaranya ini masih ada sisa ini teman-teman ya. Saya harus membeli ini
cairan infus teman-teman ya. Ini cairan infus ini untuk membersihkan luka teman-teman ya, mencuci lukanya. Ini teman-teman seperti ini. Ini masih separuh ya, seperti ini. Dan alatnya untuk mengambil ini menggunakan suntikan ini teman-teman ya. Kemudian ada juga cara antiseptik, kebetulan itu udah habis dan botol sudah saya buang. Kemudian saya mendapatkan salep ini ya teman-teman ya, salep yang obat luarnya ini ya, salep Burnazin. Ini tempatnya, salep ini Burnazin ini HET-nya 87.000 teman-teman ya, seperti ini. Dan ini tinggal segini teman-teman. Selama saya mengalami ulkus di kubitus kemarin sudah saya pakai. Ini tinggal segini teman-teman kondisinya. Masih ada sisa sedikit. Alhamdulillah luka sudah bagus, sudah kering, sudah menutup ya. Kemudian saya juga dapat kasa steril untuk menutup lukanya, dan sebelum kasa steril saya diresepkan ini teman-teman, seperti ini, Excelcare Foam Dressing with Exulog Teknologi ya. Ini cukup mahal harganya teman-teman ya. Seperti ini teman-teman. Ini sudah habis teman-teman ya. Ini dalamnya seperti busa untuk melindungi luka dari tekanan teman-teman ya. Jadi sebelum dibungkus atau ditutup dengan kasa steril, diberikan ini dulu. Nih ya. Ini kardusnya saja, ini contoh. Ini satu kemasan, satu piece. Harganya 60.000, dan kemarin saya beli 4 piece teman-teman. 4 piece jadi 4 busa ya. Kalau satu dus ini isinya 10, tapi saya hanya beli 4 teman-teman ya. Satu piece-nya udah 60.000 harganya. Kemudian saya juga mendapatkan beberapa obat telan juga. Oh ya, tadi sebelum obat telan tambah plester, saya itu menggunakan di bawahnya Hipafik teman-teman ya. Kalau Hipafik mahal, saya menggunakan yang saya sebut merek, enggak apa-apa, Ultrafik lebih murah teman-teman. Nah itu, kemudian tambahan obat yang ditelan. Saya mendapatkan beberapa obat yang ditelan teman-teman ya. Ini obatnya tadi dapat Cefisime trihidrat 200 mg. Ini mungkin antibiotiknya ya. Terus Azolas dosnya sama 2x1. Ini mungkin penumbuh selnya. Terus yang ini Rematot 100 mg, dosisnya sama 2x1. Ini anti nyeri teman-teman. Nah teman-teman, ini beberapa contoh adegan saat pengobatan ya teman-teman. Di atas saya ini, samping saya ini ya. Ini saat saya diobati atau saat saya ditangani oleh istri saya mengobati luka teman-teman ya. Harus miring ya, harus dicuci, digosok, dicuci, didiamkan dulu seperti ini ya teman-teman. Alhamdulillah dengan bantuan istri saya, luka ulkus di kubitus saya bisa sembuh teman-teman ya. Meskipun saya memerlukan waktu sekitar hampir 1 minggu, saya sangat mengurangi frekuensi untuk duduk di kursi roda teman-teman. Saya hanya tiduran di tempat tidur dan turun di kursi roda jika hanya urusan di kamar mandi. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman yang sedang mengalami luka ulkus di kubitus, terutama para penyandang disabilitas SCI, saya sarankan, 1, lebih sabar lagi untuk menanganinya, terutama dalam beraktivitas sehari-hari. Jangan duduk di kursi roda dulu karena harus menghindari tekanan ya teman-teman ya. Dan yang kedua, teman-teman harus betul-betul mengobatinya, membersihkannya luka setiap hari. Setiap hari harus diganti kasanya, harus diganti obatnya, dan juga jangan lupa minum obat yang ditelan dari resep dokter masing-masing ya teman-teman ya. Oke teman-teman, seperti itu ya ribetnya penyandang disabilitas SCI. Jika mengalami luka ulkus di kubitus, sangat-sangat mengganggu. Tapi jangan khawatir, teman-teman harus tetap semangat ya, harus tetap yakin bahwa semua insya Allah bisa disembuhkan dan bisa ditangani dengan kunci kesabaran dan pengobatan yang teratur, terukur, sehingga luka ulkus di kubitus bisa segera disembuhkan.
Oke teman-teman, kiranya sampai di sini dulu pembahasan tentang luka ulkus dikubitus ya teman-teman ya, yang cukup mengganggu bagi saya penderita disabilitas SCI ya teman-teman ya. Maka dari itu teman-teman yang belum pernah mengalami luka ulkus dikubitus, kalau bisa jangan sampai mengalaminya dengan cara hindari terlalu lama duduk di kursi roda atau terlalu lama pantatnya tertekan. Harus ada pergerakan bagaimanapun caranya. Dan bagi teman-teman yang sudah pernah mengalaminya, semoga saja tidak terulang kembali. Dan jika teman-teman saat ini sedang mengalami atau teman-teman ada yang sedang luka ulkus dikubitus, saya doakan semoga cepat sembuh dan segera bisa beraktivitas seperti sedia kala, tidak terganggu lagi dengan luka tersebut. Dan teman-teman tetap semangat meneruskan takdir ini teman-teman ya, atau melanjutkan kehidupan ini teman-teman. Baik teman-teman, kiranya sampai di sini dulu perjumpaan kita atau pembahasan singkat tentang luka ulkus dikubitus. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena sebenarnya ini lebih cocok yang menjelaskan atau yang menerangkan tim medis atau tim kesehatan teman-teman. Kalau saya hanya pengalaman saja ini ya teman-teman, berbagi pengalaman. Terima kasih teman-teman sudah menonton video saya, dan bagi teman-teman yang baru saja bergabung dengan channel YouTube Sabar GB, jangan lupa klik subscribe, like, dan jika teman-teman ingin berkomentar langsung saja tulis di kolom komentar. Baik teman-teman, salam sehat selalu. Sampai jumpa.